Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar tentang protein. Protein merupakan suatu polimer, sebagaimana juga yang kemarin adalah karbohidrat ya, seperti oligosakarida atau polisakarida. Nah, maka yang namanya protein itu merupakan polimer dengan monomernya berupa asam amino. Ingatin ya. Jadi yang namanya protein itu adalah yang dia mempunyai polimernya itu. Dia merupakan polimer dengan monomernya adalah asam amino. Jangan tertukar ya. Apabila karbohidrat seperti oligosakarida ataukah polisakarida, maka monomernya adalah monosakarida. Monosakarida itu seperti glukosa, fruktosa, ribosa, ribulosa, dan sebagainya. Nah, sedangkan protein yang menjadi monomernya itu adalah asam amino. Asam amino itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia mengandung gugus amino, ya di sini amin, kemudian ini gugus karboksil. Oleh karena itu disebut dengan asam amino. Ini secara umum bahwasanya yang namanya asam amino itu terdiri dari ada yang di sini adalah ion amino, ya amina biasanya, kemudian ini adalah ion karboksil karena lepas satu atom hidrogennya. Nah, maka kemudian ada atom hidrogen dan ada R. R ini yang nanti membedakan beberapa jenis asam amino. Nah, itu adalah protein. Di mana karena kita ingin mempelajari protein, terlebih dahulu kita mempelajari yang namanya asam amino. Karena yang menjadi monomer protein adalah asam amino. Nah, maka ada beberapa jenis asam amino yang kita kenal di alam ini. Ada yang namanya nantinya golongannya gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat di sini penggolongan asam amino. Ada 20 golongan asam amino yang dimana bukan golongannya, ada 20 asam amino utama penyusun protein, di mana nantinya dibagi-bagi berdasarkan beberapa golongan atau klasifikasinya. Yang pertama adalah asam amino dengan gugus R-nya non-polar alifatik. Ya. Yang kedua adalah golongan asam amino dengan gugus R polar tak bermuatan. Kemudian yang ketiga adalah golongan asam amino dengan gugus R polar bermuatan negatif atau yang merupakan asam amino asam. Yang keempat adalah asam amino dengan gugus R polar bermuatan positif atau merupakan asam amino basa. Dan yang terakhir adalah asam amino dengan gugus R aromatis. Nah, ini kita golongkan menjadi 5 golongan dari 20 asam amino utama menyusun protein. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya asam amino yang pertama golongannya yaitu dengan gugus R non-polar alipatik. Terdiri dari beberapa, di sini kita bisa lihat asam aminonya ada berapa, yang termasuk asam amino dengan gugus R-nya adalah non-polar alipatik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya ada 7 jenis asam amino yang merupakan asam amino dengan gugus R non-polar alipatik. Yang pertama adalah glisin. Glisin adalah asam amino yang paling sederhana dari 20 asam amino yang kita kenal. Ini kita lihat di sini adalah aminnya, kemudian ini adalah karboksil, ini H dan ini R-nya adalah dengan atom hidrogen. Kemudian ada alanin. Jadi alanin itu gugus R-nya hanyalah metil. Jadi kalian mudah untuk bisa menghafalkan asam amino dari struktur kimianya dengan hanya menggantikan gugus R-nya saja. Gitu ya. Ini R-nya digantikan dengan H namanya glisin. Ini R digantikan dengan metil namanya alanin. Ini adalah di mana R-nya digantikan dengan bentuk seperti siklik gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini adalah alipatik. Asal muasalnya alipatik. Ini yang namanya prolin. Kemudian ini adalah valin ya. Jadi asam amino valin ini adalah asam amino prolin.
Nah, bisa kita lihat. Kemudian ini bentuknya adalah leucin, ya leucin. Kemudian ini namanya isoleucin, dan ini adalah yang namanya metionin, ya. Jadi ada 7 asam amino yang termasuk golongan asam amino dengan gugus R-nya adalah non-polar alipatik. Begitu ya, bisa dihafalkan nantinya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat asam amino yang dimana dia termasuk golongan asam amino dengan gugus R polar tak bermuatan. Kalau tadi alipatik ya, rantai lurus. Sedangkan ini dia polar tapi tidak bermuatan. Kita lihat di sini ada 5 jenis asam amino yang termasuk asam amino polar tak bermuatan. Yang pertama adalah serin, yang kedua adalah treonin, yang ketiga adalah sistein, yang keempat asparagin, yang kelima adalah glutamin. Ingatin ya, yang pertama namanya serin, yang kedua namanya treonin, yang ketiga namanya sistein, yang keempat namanya asparagin, dan yang keenam namanya glutamin. Kita perhatikan perbedaannya sedikit saja antara satu jenis asam amino dengan asam amino yang lain dari sisi ikatan atau struktur kimianya. Gitu ya. Ini adalah golongan yang kedua, yaitu asam amino dengan gugus R polar tak bermuatan. Nah, kemudian golongan yang ketiga, ini adalah asam amino dengan gugus R polar bermuatan negatif, atau yang kita sebut juga asam amino asam. Yang pertama adalah, ini muatannya negatif ya, asam amino asam. Ini karena bentuknya adalah COOH di sini. Ini karboksil dari asam aminonya. Ini adalah gugus R-nya. Ini adalah aspartat, kita juga biasa menyebutnya asam aspartat, begitu ya. Sedangkan ini adalah glutamat atau bisa juga disebut menjadi asam glutamat. Tolong diingat ya, aspartat dan glutamat itu beda dengan yang ini, asparagin dengan glutamin. Ya, bentuknya juga beda gitu kan ya, struktur asam aminonya. Karena ini adalah diapolar tapi tidak bermuatan. Kalau asam aspartat dan asam glutamat itu adalah asam amino polar yang bermuatan negatif atau asam amino asam. Jadi hanya dua ya, asam aspartat dan asam glutamat. Kemudian golongan yang keempat itu adalah asam amino dengan gugus R polar dengan muatannya adalah positif, atau kita sebut juga dengan asam amino basa. Ini ada 3 asam amino yang termasuk golongan yang asam amino basa. Yang pertama adalah lisin. Ini bentuk lisin ya. Kita lihat yang warna pink, ini nanti yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Ini namanya arginin. Ya, ini yang namanya histidin. Jadi ada lisin, ada arginin, ada yang namanya histidin. Ini adalah asam amino basa atau asam amino yang sifatnya polar yang bermuatan positif. Nah, kemudian ada lagi nanti yang kelima golongannya adalah dengan R-nya itu sifatnya aromatis. Aromatis itu maksudnya bahwasanya dia mempunyai suatu gugus aromatik atau yang sifatnya adalah siklik, gitu ya. Kita lihat di sini ada 3 yang asam amino yang termasuk asam amino aromatik. Yaitu yang pertama adalah penilalanin, dia mengandung satu ikatan benzen di sini ya, ada sikliknya, aromatik juga biasa disebutnya. Kemudian ini adalah tirosin. Ya, ini adalah tirosin dan ini namanya triptopan. Kita lihat ya, perbedaan antara penilalanin, tirosin, dan triptopan. Ini termasuk ke dalam asam amino aromatik. Nah, inilah beberapa jenis asam amino yang kita ketahui dan banyak ditemukan di alam. Begitu kan ya? Jadi ini adalah penyusun dari protein. Jadi protein itu merupakan suatu polimer dengan monomernya adalah asam
amino gitu ya. Jadi asam amino yang bentuknya adalah seperti ini. Nanti bisa juga terbentuk menjadi kayak begini gitu kan ya. Ini atom C-nya, kemudian di sini ada karboksilnya, ada aminanya. Gitu ya, sama ya. Ini ada L-alanin yang kayak kemarin, penyebutan di dalam monosakarida juga ada D-alanin. Kalau D-dextro sebelah kanan, ini adalah levo, aminanya di sebelah kiri. Ini hanya pembentukan dari struktur kimianya yang merupakan contohnya di sini adalah alanin. Ya, konsentrasinya sebenarnya sama saja begitu ya. Baik alanin, baik glisin nantinya gitu kan ya, baik prolin, kemudian di sini ada metionin, ada valin, ada leusin, ada isoleusin begitu ya. Nah, ini kita bisa hafalkan ya. Dari 20 jenis asam amino yang nantinya menjadi penyusun untuk membentuk suatu polimer yang nantinya menjadi kita sebut dengan protein. Jadi ingat ya, protein itu adalah polimer. Dari monomernya adalah asam amino. Jadi asam amino ini disambung-sambung nantinya gitu ya. Ada glisin-glisin alanin ataukah nanti glisin-glisin penilalanin, tergantung dari jenis proteinnya gitu ya. Jadi protein yang berbeda juga nanti susunan dari asam aminonya juga berbeda begitu ya, tidak selalu sama begitu susunannya. Susunan itulah yang nanti menghasilkan jenis protein yang beraneka ragam begitu. Mudah-mudahan diingat-ingat ya. Jadi penyusunnya adalah asam amino yang jumlahnya 20 asam amino yang penting kita ketahui. Nah, kemudian di sini setelah kita memahami berbagai macam jenis asam amino tadi, gitu kan ya, dari nama-namanya bisa kalian hafalkan, kemudian kalian lihat dari struktur kimianya. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan di sini, gitu kan ya, yang namanya asam amino itu dia mempunyai simbol. Simbolnya itu biasanya orang menuliskannya untuk membentuk suatu struktur kimianya, suatu protein, maka kita menggunakan simbol-simbol dari asam aminonya gitu kan ya. Karena kalau kita membentuk struktur kimianya asam amino memang agak sulit karena asam amino hanya bisa dibentuk gitu kan ya dalam struktur yang rantai lurus atau struktur Fischer. Dia tidak bisa bentuk Howard sebagaimana yang ada di dalam karbohidrat. Nah, maka kita kenal terlebih dahulu. Saya memperkenalkan kalian, tapi jangan dilihat yang di sebelah sininya ya. Angka-angka ini tidak saya gunakan. Kita contohkan di sini misalnya asam amino yang sifatnya nonpolar yang dia mempunyai R alipatik gitu kan ya. Tadi kan ada glisin, ada alanin, ada prolin, ada valin, leusin, isoleusin dan metionin begitu ya. Nah, maka kita biasanya ada menggunakan 3 huruf gitu kan ya untuk mengetahui bahwasanya itu asam amino apa di dalam penulisan polimer dari suatu protein. Katakanlah ini glisin, kalian ingat-ingat ya, glisin itu 3 hurufnya adalah GLI, gli, alanin itu adalah ala, prolin itu adalah pro, kemudian valin itu adalah val, kemudian leusin itu leu, isoleusin itu ile, kemudian metionin itu adalah met. Ya, ini adalah singkatan dalam 3 huruf. Kalau ini singkatan dalam 1 huruf, tapi biasanya agak sulit kalau singkatan dalam 1 huruf. Biasanya kebanyakan orang menggunakan singkatan dalam 3 huruf ini, gitu ya. Kemudian yang aromatik ini duluan ya. Katakanlah fenilalanin itu PHE gitu ya. Kemudian ada tirosin, tir, kemudian ada triptopan, TRP. Jadi membedakan ini tirosin, ini adalah triptopan. Gitu ya, TRP itu adalah triptopan. Nah, kemudian yang polar, yang dia tidak bermuatan, ini kan uncharged air group, gitu kan ya. Ada serin, ini adalah ser, treonin, THR. Jadi bedakan dengan tirosin. Kalau ini bukan triptopan, tapi ini adalah treonin. Triptopan ada huruf P-nya, gitu ya. Kemudian sistein, orang menyebutnya menjadi cis, CYS, gitu ya. Asparagin, ingat ini nanti bedanya dengan aspartat dengan glutamat ya. Asparagin itu tidak bermuatan, ASN, sedangkan glutamin itu juga GLN. Jadi GL sama AS sama nanti, tapi belakangnya N. Maka ini adalah asparagin, ini adalah glutamin. Kemudian yang bermuatan positif,
gitu ya, yang dia merupakan asam amino basa. Ini ada lisin, LYS gitu ya, lisin, histidin, his, arginin, ARG. Kemudian asam amino asam atau yang bermuatan negatif, ini ada aspartat dan ada glutamat. Yang tadi sudah saya bilang, ini adalah asam aspartat, ini adalah asam glutamat, gitu ya. Maka kalau ASP itu adalah asam aspartat, kalau GLU itu adalah asam glutamat. Ingatin ya, ini bukan glutamin, glutamin itu yang ini, GLN, gitu ya. Asparagin ini adalah aspartat. Ini diingat-ingat nantinya ya, untuk yang 3 huruf penyebutan dari asam amino, agar kita mudah nanti untuk membentuk suatu struktur protein yang monomernya adalah hanya menyebutkan nama-nama dari asam amino tersebut. Oke, bisa diulang-ulang nanti apa yang saya sampaikan, kemudian kalian juga membacanya di dalam materi yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya, asam amino itu mempunyai sifat, dia memiliki muatan yang berlawanan. Karena secara umum kan tadi asam amino, saya katakan di sini gitu kan ya, bahwasanya dia mengandung gugus amina yang sifatnya adalah positif, kemudian ini nanti sifatnya adalah yang negatif atau karboksil. Nih, ya kan ini hanya satu, dia bisa bersifat positif saja, haknya artinya yang ada di karboksil dia tidak bermuatan, kemudian ini pada bagian zwitterionic form, bentuk zwitterion gitu ya. Zwitterion. Nah, itu nanti bentuknya dua-duanya, dia bisa berbentuk positif dan bisa berbentuk negatif. Nah, ini nanti isoelektriknya ada di pada titik ini, dia akan terjadi proses menjadi beku gitu ya, terdenaturasi gitu kan, terjadi koagulasi, maka pada titik ini kurang lebih di antara pH ini ya, pH 4, kemudian pH 4, sekian begitu ya, sampai pH 6, sekian. Nah, ini yang nantinya menjadi titik ion Zwitter. Ya, artinya dia bisa bermuatan positif dan bisa bermuatan negatif. Bisa juga dia hanya bermuatan negatif, begitu kan ya, karena memang asam amino memiliki muatan yang berlawanan, ada yang positif dan ada yang negatif, gitu kan ya, di dalam si asam aminonya itu. Nah, ini adalah suatu sifat yang nanti membuat yang namanya asam amino itu bisa terdenaturasi, bisa terkoagulasi, bisa terflokulasi, gitu kan ya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang karena sifat dari asam amino itu sendiri, secara kimianya dia mempunyai dua muatan. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, maka setelah kita memahami berbagai macam jenis asam amino dan cara penyebutannya dan sifat-sifatnya, begitu kan ya, maka bagaimana sebenarnya dari asam amino yang kita kenal tadi untuk membentuk suatu protein. Di depan memang sudah saya sampaikan bahwasanya yang namanya protein itu suatu polimer dengan monomernya adalah asam amino. Nah, sekarang kita membuat gitu kan ya struktur kimia dari asam amino yang nanti disambungkan dengan asam amino yang lainnya untuk membentuk suatu protein. Maka nanti ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya kita sebut dengan ikatan peptida. Jangan ketukar ya dengan ikatan glikosidik. Ini adalah ikatan peptidanya. Kalau ikatan glikosidik kan ikatan terjadi antara satu monosakarida dengan monosakarida yang lainnya. Sedangkan ikatan peptida adalah ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya untuk membentuk suatu protein. Nah, katakanlah di sini kita punya dua asam amino. Ini adalah salah satu asam aminonya, kita tidak diketahui di sini karena R-nya hanya sebutkan R saja. Ini adalah satu asam amino. Kita hubungkan, kita gabungkan begitu kan ya dengan melepaskan dia nantinya H2O, maka akan membentuk suatu jembatan ikatan peptida di sini. Ini namanya ikatan peptida. Ya antara N di sini adalah antara CO dengan NH-nya. Di sini ada ini kan ada COOH di sini antara amina ya dengan karboksil. Sini ya, ini adalah karboksilnya. Saya tanikan ya. Ini adalah karboksilnya, ini adalah aminanya. Nah, maka nantinya di sini atom H dan atom OH-nya itu nanti bergabung membentuk yang namanya H2O, dia dilepaskan. Nah, maka kita akan menyisakan ini bukan? Nah, ini ya. Nah, ini nanti bergabung N dengan C gitu kan ya. Ini membentuk yang namanya ikatan peptida. Ini nanti yang namanya N dan C-nya menjadi sesuatu hal
yang kita sebut nanti dengan ikatan peptidanya. Ini kan nanti bergabung begini kan ke sini. Nah, itu membentuk yang namanya ikatan peptidanya. Jadi di sini nanti yang kita sebut inilah yang namanya ikatan peptidanya gitu kan ya. Ikatan peptida artinya ikatan yang terjadi antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Ya, jangan ketukar ya, saya ulangi lagi, dengan ikatan glikosidik. Itu yang terjadi pada karbohidrat begitu ya. Kalau ikatan peptida itu membentuk yang namanya protein. Oleh karena itu, protein juga sering disebut menjadi molekul polipeptida karena terdiri dari beberapa ikatan peptida begitu ya. Karena ini peptidanya, nanti disambung lagi di sini menjadi peptida lagi, menjadi peptida lagi, menjadi peptida lagi. Maka menjadi polipeptida yang namanya protein itu. Orang juga menyebutnya adalah seperti itu karena dari pembentukan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya membentuk yang namanya ikatan peptida ini. Sehingga orang menyebutnya kalau protein itu polipeptida karena jumlah ikatan peptidanya banyak gitu ya. Mudah-mudahan bisa diingat di sini. Nah, itu adalah kita contohkan di sini. Misalnya ya, di sini ada satu asam amino, ini adalah satu asam amino, kemudian ini juga satu asam amino, ini adalah satu asam amino. Ya. Nah, maka akan terikat. Ini jumlah ikatan peptidanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah asam aminonya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah asam aminonya ada 5, maka ikatan peptidanya juga ada 4. Begitu ya. Nah, maka kita melihat ini menjadi suatu polipeptida panjang nanti ya. Ada yang sampai ribuan juga, ratusan juga gitu panjangnya sebagaimana membentuk yang namanya karbohidrat kemarin gitu ya. Nah, sebutannya adalah polipeptida. Nanti polipeptidanya ini ada yang misalnya orang menyebutnya polipeptida rantai pendek, maksudnya peptidanya adalah jumlahnya misalnya ikatan peptidanya sampai 8 sampai 10 gitu kan ya. Ada juga yang sampai ratusan atau ribuan malah yang namanya ikatan peptida yang terbentuk gitu. Itu bisa kita hasilkan dalam suatu bahan yang merupakan sumber protein gitu ya. Nah, maka ini adalah amino terminal N-nya. Ini yang katakan disebutkan tadi sebagai ini adalah amino N-nya, kemudian ini adalah karboksilnya. Pada bagian terminal N-nya atau akhirnya adalah karboksil. Jadi kan karena terikatnya antara amina dengan karboksil, amina dengan karboksil. Terus seperti itu untuk membentuk yang namanya polipeptida. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengenal. Nah, kalau tadi kan kita hanya mengenal asam amino ya. Kemudian terjadi ikatan peptida membentuk yang namanya protein. Nah, protein itu macam-macam ya sebenarnya. Di sini bisa jadi ini protein yang ada di tubuh, ada human gitu kan ya. Katakan sitokrom itu di dalam tubuh manusia, ribonuklease, bovin pankreas yang ada di manusia, lizozim ada di dalam putih telur gitu kan ya, putih telur ayam, ada mioglobin biasanya di dalam hati, kimotropsin di dalam pankreas, tripsinogen di dalam bovin gitu ya, hemoglobin itu di dalam tubuh manusia, serum albumin ada di dalam human, ada heksokinase di dalam isi situ adalah ragi. Kemudian ada RNA polimerase, ini beberapa enzim ya, misalnya yang dihasilkan oleh E. coli gitu. Ada apolipoprotein B di dalam tubuh manusia, ada glutamin sintetase, ada E. coli, ada titin namanya gitu ya, protein itu ada di dalam tubuh manusia dan protein-protein yang lainnya. Nanti saya perkenalkan beberapa jenis protein yang kita pelajari, yang kita tidak mempelajari kemanusiaannya ya, tapi kita mempelajari berbagai macam tumbuhan misalnya gitu kan. Ya, kita bisa nanti di bagian akhir saya akan sampaikan beberapa jenis protein yang lainnya yang ada di dalam tanaman, yang sering di dalam tanaman atau hewan ya ditemukan. Nah, artinya kalau kita perhatikan di sini beberapa jenis protein ini gitu mempunyai berat molekul yang ada yang rendah, ada yang sampai jumlahnya ada ratusan ribu sampai jutaan begitu kan ya. Nah, ini nanti jumlah polipeptidanya, nah ini ada yang hanya jumlah hanya satu gitu kan ya, artinya terdiri hanya satu rantai polipeptida, ada yang sampai rantainya ada 4 gitu ya. Jadi protein ini terdiri dari beberapa rantai polipeptida. Satu polipeptida, kemudian ada lagi satu polipeptida, ada satu polipeptida lagi terus ada di dalam satu kesatuan yang namanya protein itu. Nanti kita lihat struktur kimia protein itu adalah seperti apa.
gitu ya. Sampai ada yang 12 jumlah dari apanya? Polipeptidanya. Wah, ini sangat banyak sekali gitu ya, bentuknya seperti apa nantinya proteinnya. Bisa jadi dia udah terlalu kompleks begitu ya, bentuk dari protein yang terbentuk seperti glutamin sintetase yang ada di dalam E. coli begitu. Sebagian besar sih satu gitu kan ya jumlah polipeptidanya gitu ya di dalam setiap protein. Tapi bisa ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, tergantung dari struktur protein yang terbentuk secara alami yang ada di dalam tanaman ataukah di dalam hewan ataukah di dalam tubuh manusia itu sendiri begitu ya. Nah, ingatin ya, jadi dari kita membicarakan protein, mau tidak mau kita menghafal ataukah memahami tentang asam amino, saya ulangin lagi tadi, kemudian terbentuk ikatan peptida untuk membentuk yang namanya polipeptida. Polipeptida itulah yang kita sebut dengan protein. Gitu ya. Nah, maka kalau sudah kita masuk ke dalam protein, maka kita mempelajari. Tadi kan dikatakan bahwasanya protein itu ada yang hanya satu polipeptida, ada yang sampai 12 polipeptida begitu kan ya. Nah, ternyata struktur protein itu ada beberapa jenis gitu ya. Ada yang merupakan struktur primer, artinya hanya urutan-urutan asam amino saja begitu ya, kita membentuk satu lantai lurus yang terdiri dari beberapa asam amino. Kemudian ada yang strukturnya adalah sekunder, struktur pembuatan proteinnya itu sekunder ternyata. Dia bentuknya kayak helix, baik alpha helix ataukah beta sheet gitu ya. Karena ikatan hidrogen antar gugus CO dan NH yang ada di dalam polipeptida itu dia saling berikatan untuk terjadinya ikatan hidrogen sehingga nanti dia bentuknya helix. Kemudian struktur tersier itu nanti struktur polipeptida karena ada interaksi antara gugus R yang ada di dalam asam amino itu, dia nanti membentuk jembatan sulfur dengan sulfur. Khususnya beberapa asam amino yang mengandung sulfur ya kayak metionin, sistein gitu kan ya. Itu kan mengandung unsur sulfur atau unsur S gitu ya. Kita ingat kembali sobat saya perhatikan jenis asam amino apa saja yang mengandung S ya. Ini yang satu adalah sistein, ini ada S-nya, ada sulfurnya. Kemudian yang kedua itu adalah ini aspartat tidak ada. Ini metionin ya, itu juga ada S-nya. Ini adalah yang dari alipatik dulu ya. Ini adalah ini adalah metionin mengandung unsur sulfur. Kemudian sistein juga mengandung unsur sulfurnya, ada S-nya. Kemudian ini tidak ada, kemudian lisin tidak ada juga, histidin ini juga tidak ada. Nah, kemudian ada yang nanti kandungannya itu adalah itu saja ya. Jadi ada sistein, ada metionin ya yang mengandung unsur S ya. Unsur S itu adalah sulfur yang nanti bisa membentuk jembatan SS itu yang nanti membentuk kovalen dan dia menjadi suatu struktur kimia yang sifatnya adalah tersier. Begitu ya. Jadi bentuknya menjadi tersier. Jadi bisa dari metionin ataukah dari sistein. Nah, bentuk tersier itu kayak begini. Sebelum saya ke sini saya selesaikan dulu ini ya. Bahwasanya ini terbentuk jembatan SS ya. Kalau yang dibentuknya helix hanya ikatan hidrogen saja. Kemudian interaksinya memang lemah begitu kan ya, bisa juga nanti ada ikatan hidrogen, ada interaksi difol begitu, ada van der Waals begitu kan ya. Tapi ini interaksinya lemah, sedangkan jembatan S ini yang nanti interaksinya yang kuat karena ikatannya adalah kovalen. Kemudian yang keempat itu adalah struktur kuartener, yaitu di mana terjadinya suatu interaksi antara polipeptida yang satu dengan polipeptida yang lainnya. Jadi ini terdiri dari beberapa polipeptida dalam satu struktur protein, begitu ya. Tadi kan juga sudah disampaikan di awal, bisa jadi memang tidak hanya satu polipeptida dalam satu protein. Dia bisa saja lebih, bisa 2, bisa 3, bisa 4, sampai bisa 12 gitu kan. Ya, ini jumlahnya banyak sekali. Maka mungkin saja dia untuk membentuk yang namanya struktur kimia proteinnya berupa kuartener nantinya. Coba kita perhatikan satu-satu dari struktur yang primer. Dia hanya urutan asam amino. Nah, ini apa urutan asam aminonya? Coba sebutkan. Ini apa? Lisin, lisin, glisin, glisin, leusin, valin, alanin, dan histidin. Ini susunan asam amino. Ini secara alami adanya begitu kan ya. Jadi ini adalah susunan asam amino. Ini bentuknya primer, hanya rantai lurus begitu ya, bentuknya alipatik begitu gitu. Tapi ini jarang terjadi kayak begini. Paling tidak dia bentuknya menjadi helix karena di dalam asam amino kan banyak atom-atom H gitu ya.
atom hidrogen. Nah, maka akan bisa terbentuk jembatan hidrogen gitu ya, terjadi ikatan antara satu hidrogen dengan hidrogen yang lainnya membentuk namanya struktur sekunder begitu. Nah, maka dia membentuk yang namanya alpha helix. Nah, ini bisa jadi proteinnya juga bentuknya hanya alpha helix saja karena tergantung dari penyusun dari asam aminonya begitu ya. Ini asam amino jenisnya apa? Nah, ini maka dia hanya bisa jadi hanya bentuknya sampai kepada sekunder saja begitu ya, yang bentuknya adalah alpha helix atau beta sheet nantinya begitu. Kurang lebih sama. Nah, kemudian yang ketiga itu kan bentuknya tersier. Nah, bentuk tersier ini kita perhatikan di sini, bisa jadi nanti tersier ini memang satu polipeptida saja, hanya satu rantai polipeptida. Kemudian dia di sana ada terjadi jembatan hidrogen, begitu kan ya. Nah, kemudian juga di situ nanti ada ikatan SS, begitu. Itu menjadi tersier nantinya. Kita bisa lihat di sini, bisa jadi yang helix ini ada di dalam yang bentuknya tersier, begitu. Tetapi tidak hanya tersier, tidak hanya ikatan alpha helix gitu ya, atau bentuk alpha helix saja, akan tetapi juga bentuk jembatan SS ada, jadi sehingga dia bentuknya bukan hanya sekunder, tetapi bentuknya menjadi tersier struktur proteinnya, gitu ya. Dan ada juga nanti bentuknya quaterner. Nah, ini maka lebih daripada satu polipeptidanya, begitu ya. Ini ya misalnya di sini warna kuning itu satu polipeptida, warna yang agak pink atau merah itu adalah polipeptida yang lainnya. Jadi dia mempunyai dua ikatan polipeptida, begitu kan ya, maka terjadi interaksi macam-macam itu di situ. Ada ikatan hidrogen, ada ikatan SS, ada interaksi dipol dengan dipol, ada gaya van der Waals gitu. Jadi lebih kepada kompleks nantinya untuk yang quaterner. Maka bentuknya menjadi seperti ini karena kan lebih daripada satu polipeptida, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan ini. Nah, kemudian nantinya dari struktur protein yang 4 macam itu, kita lihat di sini mungkin yang beta sheet aja ya. Beta sheet itu dia bentuknya kayak alpha helix juga. Itu karena bisa berikatan satu dengan yang lainnya dengan adanya ikatan hidrogen. Itu bentuknya bisa menjadi yang seperti ini. Ikatan hidrogen dengan hidrogen yang lainnya, maka dia nanti karena ada kekuatan yang beda-beda sehingga dia bentuknya kayak helixy gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah masih beta sheet gitu kan ya, bentuk lapisan beta begitu namanya, kayak bentuknya alpha helix mirip gitu ya. Nah, kemudian ini yang tersier, yang tadi terbentuknya jembatan SS begitu kan ya, antara sulfur dengan sulfur karena sistein di sistein ternyata terdekat, dia bentuknya bisa jembatan S. Kemudian di sini sistein dengan sistein juga akan terbentuk jembatan SS, atau antara sistein dengan sistein dalam satu polipeptida itu juga bisa. Nah, ini kan bentuknya kayak satu polipeptida, ini polipeptida yang lain, tapi memang untuk yang tersier, untuk ikatan SS di sulfida itu bisa antar polipeptida atau di antara polipeptida, satu polipeptida saja. Jadi antar polipeptida itu artinya dua polipeptida misalkan, atau tiga polipeptida begitu kan ya, ada sistein dan sistein ketemu, atau sistein dengan metionin ketemu gitu ya. Nah, maka dia membentuk jembatan SS. Bisa juga SS-nya di antara satu polipeptida saja juga, itu adalah bisa. Ini contohnya yang ini. Ya, kalian juga bisa menghafal ini ya, ada glisin, ada isoleucin, ada valin, ini adalah glutamin, sistein, alanin, serin, valin, sistein, serin gitu ya, leucin, tirosin, ya, glutamin, leucin dan seterusnya. Kalian bisa memperhatikan di sini karena yang ada unsur S-nya kan sistein dan metionin. Ingatin ya, asam amino yang mengandung unsur sulfur itu ada metionin dan ada yang namanya sistein. Ya, ini bentuk yang tersier karena dia bisa memungkinkan untuk tidak hanya ikatan hidrogen tapi juga ikatan antar sulfida itu juga bisa terbentuk, begitu ya. Kemudian yang lebih kompleks lagi, ini adalah struktur tersier. Ini adalah struktur tersier tadi ya, contohnya ya. Ini belum kepada quaternernya. Contohnya misalnya di sini adalah satu jenis asam amino begitu. Dia bisa membentuk yang namanya suatu struktur tersier dari protein itu gitu ya. Ini protein ya, bukan asam amino. Ini adalah protein. Nah, katakanlah ini satu polipeptida gitu, dan di dalamnya itu nantinya bisa terbentuk berbagai macam ikatan di antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Oleh karena itu bentuknya itu macam-macam begitu ya. Kalau kita perhatikan protein itu macam-macam bentuknya begitu. Tergantung penyusun dari asam amino yang ada di dalam polipeptida penyusun protein itu. Maka dia bentuknya bisa begini, bisa bentuknya yang seperti ini gitu kan ya. Nah, ini kan helix banget nih, berputar-putar begitu kan ya. Ini helixnya nggak terlalu kelihatan, bisa menjadi beta sheet juga bisa begitu kan ya. Nah, ini yang bisa kita lihat nantinya kalau misalnya kalau susunan asam aminonya begini, maka bentuknya bagaimana begitu kan ya. Ini sebenarnya ada softwarenya untuk membentuk
apa namanya, struktur asam bukan, struktur protein dari beberapa jenis asam amino yang berbeda-beda. Kita bisa coba-coba begitu kan ya, walaupun secara alami misalnya tidak ditemukan, tidak apa-apa. Nah, kemudian ini yang quaterner. Nah, tadi kan quaterner kan lebih daripada satu polipeptida begitu ya. Ini misalnya ada polipeptida satu, ini polipeptida yang satu, ini polipeptida satu, ini polipeptida satu gitu. Misalnya ada 4 gitu ya polipeptidanya. Dia bergabung satu dengan yang lainnya sehingga strukturnya juga akan semakin kompleks begitu kan. Ya, artinya dia semakin berikatan satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi dari sifat protein itu sendiri. Gitu ya, dari karena struktur quaternernya itu juga berbeda-beda. Struktur quaterner ataukah tersier ataukah helix gitu ya, itu tergantung dari asam amino penyusunnya begitu kan ya. Jadi struktur ini pun tergantung dari asam amino penyusunnya sehingga dia membentuk struktur apa begitu ya dari suatu protein. Nah, kalau strukturnya juga berbeda-beda ini juga akan mempengaruhi sifat dari protein itu sendiri. Katakanlah misalnya di sini kita bicara tentang sekarang sifat dari protein itu gitu ya. Secara umum yang namanya protein itu mudah untuk terjadi denaturasi. Denaturasi itu dia masih struktur kimianya ya masih tetap sama, tapi struktur 3 dimensinya itu berubah gitu ya. Artinya gini, misalkan tadi struktur 3 dimensinya itu adalah bentuknya misalnya quaterner atau bentuknya tersier. Kemudian kita lakukan prosesnya itu katakanlah yang mudah terdenaturasi gitu kan ya. Itu nantinya misalnya kita bisa jadi nantinya suatu protein yang paling mudah yang kalian lihat itu misalnya panas. Kita contohnya telur ya. Telur itu kan ada albuminnya banyak ya dikandung oleh putih telur. Kemudian kita masak, katakanlah yang paling mudah yang kalian lihat misalnya direbus. Kan terjadi proses di situ. Nantinya apabila dia mengendap itu menggumpal, ya namanya kita sebut dengan koagulasi. Gitu ya. Itu sebenarnya dia menjadi menggumpal, menjadi padat. Coba aja telur kita panaskan, itu nanti dia akan menggumpal. Ya telur apa saja, dia akan menggumpal sehingga kalau kita lihat nanti putih telurnya kan menjadi padat begitu ya. Itu sebenarnya terjadi proses pengendapan dari protein itu gitu ya, dari protein albumin yang banyak di dalam telur. Dia akan mengendap gitu kan ya, apa yang kita lihat terkoagulasi. Kenapa bisa demikian apabila dipanaskan suatu protein gitu kan ya, maka nanti akan merusak ikatan hidrogen dan jembatan garam gitu ya. Karena kan tadi itu bisa jadi dia bentuknya helix gitu kan ya. Kemudian nanti jembatan-jembatan garam itu maksudnya dia akan berikatan antara apa asam dan basa begitu kan ya, maka membentuk yang namanya jembatan garam di situ. Nah, maka bisa jadi nanti dia akan menjadi terkoagulasi, dia akan menggumpal. Nah, itu juga kita sebut nantinya pada saat suatu protein albumin, katakanlah contohnya tadi putih telur, pada saat kita panaskan, dia akan menggumpal, itu terjadi proses koagulasi, itu salah satu dari denaturasi protein, ya kerusakan dari protein. Tapi yang rusak itu adalah struktur 3 dimensinya. Misalnya tadi tersier, dia menjadi lurus begitu kan ya. Tapi struktur kimianya, penyusun asam amino masih tetap sama, dia tidak terlepas gitu ya. Walaupun ada yang terlepas sangat kecil sekali. Jadi struktur proteinnya secara umumnya adalah masih sama, tetapi struktur 3 dimensinya dia akan berubah. Begitu. Dia tidak hilang. Proteinnya masih ada. Oleh karena itu, telur yang kita panaskan bukan berarti kita harus makan telur supaya albuminnya kita masuk ke dalam tubuh seluruhnya gitu ya. Tidak perlu dipanaskan. Oh, itu malah jadi berbahaya nantinya karena kan dia masih tidak enak juga gitu kan ya, masih bentuk yang putih kayak begitu gitu kan ya. Tapi pada waktu kita konsumsi telur yang sudah kita panaskan, yang sudah kita masak lah kayak begitu, maka proteinnya masih tetap ada begitu. Struktur 3 dimensinya yang sudah berubah gitu ya. Struktur 3 dimensinya yang berubah gitu kan ya, karena akibat dari panas. Nah, bisa jadi juga denaturasi itu belum tentu mengakibatkan koagulasi, tidak seluruhnya. Jadi belum tentu misalnya, oh protein ini dipanaskan pasti dia akan menggumpal. Tidak. Akan tetapi bisa saja dia mengendap. Begitu kan ya. Jadi dia hanya mengendap tanpa terjadi pembentukan koagulasi. Nah, mengendap itu artinya dia hanya mengendap pada bagian bawah, kemudian ada cairan yang terpisah. Begitu. Kalau telur kan nggak terpisah cairannya. Dia menjadi satu koagulasi namanya. Begitu kan ya. Nah, pengendapan ini nantinya gitu kan ya, misalnya contoh flokulasi gitu ya. Mungkin yang paling mudah itu kalian tahu misalnya ada air.
Kita kan kadang-kadang, ini kan jernih gitu, tapi lama-kelamaan kan nanti dia kayak terbentuk suatu plok-plok-plok gitu ya. Nah, itu nanti bersatu. Itu sebenarnya terjadi proses denaturasi atau kerusakan pada struktur di 3 dimensi dari protein yang ada di dalam air itu. Nah, maka nanti dia menjadi plok-plok-plok mengendap di ada bagian bawah. Coba aja kotoran itu kan biasanya lama-kelamaan kan dia mengendap pada bagian bawah. Itu ya flokulasi namanya, gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa di mana nanti itu adalah protein-protein yang mengendap. Dia terjadi proses denaturasi juga. Denaturasi protein juga, tetapi dia bentuknya mengendap. Ada yang bentuknya dia menggumpal, itu namanya koagulasi gitu ya, pengendapannya tapi bentuknya menggumpal. Jadi ada yang peristiwanya koagulasi, ada yang peristiwanya flokulasi. Sama-sama prosesnya itu adalah denaturasi begitu ya. Jadi ada yang bisa terjadi koagulasi, bisa saja juga terjadinya hanya flokulasi begitu. Nah, ini beberapa hal yang nanti bisa menyebabkan proses denaturasi. Yang pertama tadi apa? Panas ya, yang paling mudah dipanaskan. Apa saja gitu kan ya, dipanaskan gitu. Atau perubahan pH. Misalnya penggumpalan kasein. Kasein itu banyaknya di susu. Coba kalian susu ya. Kemudian kalian biarkan, akhirnya nanti susu itu menjadi asam. Ya, susu kan protein. Maka susu itu akan menjadi asam, maka asam itu mengakibatkan dia nantinya, kalian terpisah tuh, perhatikan nanti susu itu. Awalnya dia akan menggumpal, pelan-pelan menggumpal menjadi gumpalan gitu kan ya, biasanya dia berada di bagian atas. Terpisah dengan bagian air gitu kan ya, karena susu itu kan juga ada bagian airnya, dia akan terpisah. Nah, maka itu adalah akibat dari terjadinya proses pengasaman gitu kan ya, mungkin jadi mikroorganisme yang ada di situ sehingga dia akan membentuk asam. Atau kita tambahkan asam dengan sengaja pada susu, dia juga akan menggumpal. Gitu kan ya. Jadi perubahan pH. Bagaimana kalau misalnya tidak asam gitu kan, misalnya kita tambahkan jeruk, bagaimana gitu kan ya, atau kita tambahkan misalnya untuk yang basah, katakanlah yang alkali seperti apa ya, soda kue misalnya kita tambahkan, dia menggumpal tidak? Perhatikan itu, karena dia terjadinya nantinya pada titik isolasi elektriknya berapa tadi saya bilang? 4, sekian, kan di situ kurang lebih adalah pH-nya adalah asam, dia akan berubah lagi gitu kan ya, menggumpal. Tapi pada titik yang bukan pada 4, sekian tadi, dia tidak menggumpal, dia akan tetap seperti itu, gitu ya. Jadi akibat perubahan pH juga bisa membuat terjadinya proses kerusakan dari struktur kimia 3 dimensi dari protein itu, gitu ya. Kemudian akibat radiasi, ya bisa radiasi sinar X kah, UV kah, gitu kan ya, ultraviolet, gitu ya. Itu bisa mengakibatkan kerusakan dari struktur 3 dimensi dari protein itu. Kemudian ditambahkan dengan pelarut organik. Iya, tambahkan misalnya alkohol gitu ya, etanol kah gitu ya, atau aseton kah, ataukah misalnya dietil eter kah, banyak kan ya pelarut-pelarut organik, maka dia akan berubah juga. Terjadi proses denaturasi, bisa menggumpal, bisa mengendap nantinya. Ya, ada dua hal ya, bisa terjadi proses penggumpalan, bisa terjadi proses pengendapan. Atau kita tambahkan dengan garam misalnya gitu ya. Di sini ada argentum, ada higrarium, ada plumbum yang mempunyai mengandung logam-logam berat gitu ya, argentum ya, perak ya, kemudian raksa gitu ya, timbal, itu kan logam-logam berat. Coba aja kalau misalnya kalian tambahkan dengan NaCl, dia mengendap nggak, seberapa besar endapannya begitu kan ya, atau dia menggumpal tidak begitu ya, dengan ditambahkan dengan logam berat ataukah yang bentuknya adalah garam begitu ya. Itu juga nanti mempengaruhi struktur 3 dimensi dari protein itu sendiri. Oke, atau misalnya reaksi alkaloid. Misalnya ada asam tanat, asam pikrat ya, mungkin kalian nggak terlalu kenal. Atau kalian tambahkan alkaloid itu kan biasanya ada di dalam teh gitu kan ya. Coba ditambahkan dengan teh, kalau protein ditambahkan dengan susu, ditambah dengan teh masih bagus ya. gitu ya, karena memang kadarnya masih kecil, gitu ya, taninnya masih kecil, asam tanatnya nggak terlalu banyak, kecuali bisa jadi dengan jumlah teh yang banyak, begitu kan ya, dia masih menggumpal atau mengendap tidak dari susu itu, gitu kan ya, kita perhatikan itu, karena bentuknya adalah asam, kan tadi dia merubah pH nantinya, begitu. Nah, kemudian juga tereduksi seperti tioglikolat ya, ada satu senyawa kimia tioglikolat itu juga bisa membuat terdenaturasinya protein. Nah, ini kita perhatikan nantinya begitu ya, karena nanti di dalam proses itu kan bisa jadi nanti kita
menggunakan berbagai macam sumber-sumber gitu ya, hasil pertanian yang mengandung protein. Jadi kita harus memahami gitu ya, bahwasanya protein itu sifatnya mudah terdenaturasi gitu ya, bisa bentuknya flokulasi, bisa juga bentuknya adalah koagulasi. Jadi bukan merusak sebenarnya, bisa jadi kita sebenarnya ingin mengambil proteinnya juga bisa, begitu kan ya. Tergantung kita tujuannya adalah maunya apa. Nah, itu ya, jadi sifat-sifat ini yang bisa kita pahami dari suatu protein gitu kan ya. Jadi dari kimianya dulu gitu ya, dari kimianya asam amino membentuk protein dengan ikatan peptida, kemudian protein itu jenisnya banyak sekali gitu kan ya. Nah, kemudian nanti bisa membentuk berbagai macam struktur-struktur dari protein itu yang akan mempengaruhi dari sifat dari protein itu sendiri gitu ya. Nah, dari situlah nanti kita akan mengenal, ada beberapa ya, tadi saya sebutkan di awal memang ada, tetapi yang biasa kita lakukan gitu ya di dalam produksi industri hasil pertanian, katakanlah ada albumin. Albumin itu merupakan protein utama yang ada di dalam plasma manusia gitu kan ya. Tapi memang tidak hanya di dalam diri manusia, tetapi juga sebenarnya albumin itu ada di dalam telur gitu ya dari hewan-hewan ataukah juga di dalam tanam-tanaman, misalnya di dalam biji-bijian itu juga banyak mengandung albumin begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya yang namanya albumin itu suatu rantai polipeptida yang tersusun dari 585 asam amino, panjang banget gitu ya. Sampai 500-an asam amino tersusun menjadi suatu bentuknya adalah yang kita sebut dengan albumin. Nah, ini. Nah, albumin itu terdiri dari beberapa jenis asam amino tadi. Ada yang glisin, ada alanin, valin, leusin, isoleusin, serin, trionin, cystein, methionin, phenylalanin, tirosin, prolin, hidroksiprolin, asam aspartat, asam glutamat, lisin, arginin, histidin. Nah, ini nanti kita bisa lihat susunan-susunannya itu gitu kan ya. Oh, dia terdiri dari asam amino apa saja dari suatu protein yang ada di dalam kacang-kacangan kah, ataukah protein di dalam susu kah, gitu kan. Atau ini proteinnya misalnya dalam serum ikan, gitu kan ya. Misalnya ikan di sini, misalnya ikan gabus, gitu kan banyak mengandung albumin. Atau ikan yang lain juga mengandung albumin, seberapa banyak begitu. Maka susunannya seperti apa bentuknya. Kalau di sini kan sebagian besar nantinya kandungannya adalah asam glutamat, begitu ya. Ada di sini adalah lisin, kemudian juga leusin. Kandungan yang sebagian besarnya itu gitu ya yang menjadi penyusun albuminnya begitu. Nah, nanti ini yang menjadi penyusunnya asam aminonya membentuk ikatan peptida menjadi suatu polipeptida yang namanya albumin gitu ya. Jadi albumin itu kalau kalian kenal kan banyaknya di mana, di telur, ikan gabus begitu ya. Kacang-kacangan, nah itu juga apa saja, misalnya kacang kedelai kah, kacang negara kah, gitu ya, kacang hijau kah, itu juga banyak mengandung albumin gitu. Nah, kemudian yang kedua, gluten. Mungkin kalian sering mendengar kata gluten, ya, apalagi kita mengkonsumsi yang namanya tepung terigu gitu ya. Berbagai macam produk olahan dari terigu pasti banyak mengandung gluten. Nah, gluten itu adalah protein yang terdiri dari glutenin dan gliadin. Nah, protein gliadin itu sebagian besar adalah merupakan hanya satu monomer saja, gitu kan ya, dia molekul monomer saja. Sedangkan untuk yang gluteninnya itu yang nanti merupakan polimer besar. Jadi berat molekulnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan gliadin, begitu ya. Jadi gluten itu terdiri dari yang bisa menjadi glutenin dan gliadin, gitu kan ya. Nah, di dalam gluten itu nanti terdiri dari beberapa asam amino, diantaranya ada glutamin, ada prolin, ada glisin, ada cystein, ada phenylalanin, ada listin gitu ya. Mungkin ini cystein namanya ya. Cystein dan listin, ya memang listin. Nah, maka ini adalah gluten. Ini banyak ditemukan di dalam biji-bijian tapi yang dari gandum. Yaitu banyak mengandung unsur gluten, gitu ya. Nah, kandungan gluten ini banyak di dalam gandum, bahkan 80% itu adalah gluten dari total protein yang ada di dalam tepung terigu di sini. Yang gandum yang dibentuk menjadi terigu, begitu ya. Nah, kemudian nantinya dengan adanya gluten yang ada di dalam terigu itulah yang bisa membentuk jaringan lengket dengan tekstur seperti lem yang membuat adonan itu menjadi elastis, kenyal, dan memberikan tekstur pada roti agar mengembang saat dipanggang. Itu kalau roti. Kalau kalian bikin mie instan atau mie Asia yang lain, kan itu bentuknya kenyal-kenyal begitu ya. Dia bentuknya seperti elastis gitu loh, sampai bisa dipanjangkan, itu yang namanya suatu olahan mie gitu kan ya dari terigu gitu. Karena memang kandungan glutennya hampir 80% itu dari seluruh total protein yang ada di dalam
terigu. Itu kandungan glutennya itu yang membuat dia lebih kenyal dan lebih elastis untuk menggunakan tepung terigu dibandingkan dengan tepung-tepung yang lainnya yang tidak mengandung gluten, gitu ya. Kemudian ada yang namanya globulin. Ini termasuk protein globular dengan berat molekul yang lebih tinggi dibandingkan dengan albumin. Dia lebih berat. Biasanya globulin ini tidak larut di dalam air yang murni gitu ya, tetapi dia larut di dalam garam. Itu memang sifat dari protein itu sendiri gitu ya. Dari protein globulin itu gitu ya, yang dia memang terdiri dari beberapa asam amino penyusunnya dengan karakteristik tersendiri, sehingga dia berbeda nanti sifatnya dengan albumin, berbeda dengan sifatnya dengan gluten gitu ya. Nah, globulin itu banyak di dalam biji-bijian. Biji-bijian yang selain gandum juga ada ya, kacang kedelai, misalnya kacang negara, itu banyak mengandung globulin nantinya. Nah, globulin ini bisa ditemukan juga di dalam hewan, begitu ya, tidak hanya di dalam tanaman seperti biji-bijian tadi. Ini nanti kalau di dalam biji-bijian itu globulin bisa dalam bentuk picilin dan legumin, begitu ya. Legumin itu kan karena protein di dalam biji-bijian maka sebutannya menjadi legumin, begitu. Ini sebenarnya membedakan hanya susunan asam aminonya saja ya, susunan asam amino pisilin dan susunan asam amino legumin. Nah, itu beberapa jenis dari protein. Dan harus dipahami juga enzim yang banyak gitu ya yang terdapat di sekitar kita, baik dalam tubuh manusia, kemudian pada saat kita melakukan suatu di dalam tanaman ataukah di dalam hewan gitu kan ya, banyak mengandung yang namanya enzim. Enzim bukan makhluk hidup, bukan mikroorganisme, tetapi enzim adalah protein. Ingatin itu ya, enzim adalah protein. Dia tersusun dari protein, dia bukan makhluk hidup. Dia hanya tersusun dari protein, memang dia berfungsi nanti bisa menghidrolisis ya, atau berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat suatu reaksi begitu ya. Nah, maka dia biasanya kita tambahkan dengan enzim begitu. Nah, enzim ini sebenarnya ingatin, kadang-kadang kita karena terpengaruh gitu ya, oh dia bisa menghidrolisis, oh dia mikroorganisme ya gitu. Walaupun sebenarnya mikroorganisme memang banyak menghasilkan enzim juga. Dia menghasilkan enzim. Nah, enzim ini merupakan protein gitu ya. Contohnya misalnya enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang bisa menghidrolisis ikatan glikosidik yang ada di dalam karbohidrat. Oleh karena itu nanti suatu karbohidrat rantai panjang, katakanlah polisakarida misalnya pati, itu bisa di ikatan glikosidiknya bisa dipotong-potong sehingga bisa menghasilkan glukosa, fruktosa gitu kan ya dari suatu pati, misalnya suatu polisakarida. Maka bisa kita menggunakan enzim amilase. Jadi dia bisa menghidrolisis. Nah, enzim amilase itu sendiri sebenarnya adalah protein. Kemudian misalnya enzim yang digunakan untuk menghidrolisis bagian ikatan peptida dari protein misalnya. Itu bisa protease. Contohnya kalian kenal dengan papain, atau misalnya kalian kenal dengan bromelain. Nah, misalnya enzim papain saja yang biasa digunakan orang yang banyak di dalam daun pepaya, gitu kan? Kan biasanya pahit tuh. Nah, kalian tahu nggak kenapa jadi orang memasak daging biasanya ditambahkan dengan daun pepaya? Daun pepaya banyak mengandung papain. Nanti papain ini kan di dalam daging tuh banyak proteinnya tuh, gitu kan ya. Dia bisa menghidrolisis, mengakibatkan dengan adanya hidrolisis, dengan adanya enzim papain dari papaya itu, gitu ya, dari daun pepaya tadi, itu nantinya, gitu kan ya, dia menghidrolisis bagian ikatan peptida yang ada di dalam proteinnya daging. Maka ikatan peptidanya terputus, menjadikan polipeptidanya menjadi pendek-pendek, sehingga daging itu mudah untuk digigit, menjadi empuk namanya, kata orang begitu kan ya, menjadi empuk. Nah, memang ikatan peptidanya dihidrolisis oleh enzim papain yang ada di dalam si daun papaya tadi. Nah, itu yang digunakan begitu ya, sehingga dia mudah untuk karena terhidrolisis bagian ikatan peptidanya, mengakibatkan nanti dia bisa menjadi empuk, mudah untuk digigit karena ikatan polipeptidanya sudah lebih pendek ikatannya. Oke, tuh. Kemudian juga ada enzim lipase, misalnya saya contohkan. Enzim lipase adalah untuk menghidrolisis bagian apa? Ini kita nanti minggu depan belajar tentang lemak begitu kan ya. Nah, maka lemak ataukah minyak itu kan ada ikatan gliserol dengan asam lemaknya begitu kan ya. Nah, maka nantinya pada waktu kita membicarakan lemak, ikatan gliserol dengan si asam lemaknya ini itu bisa terputus dengan adanya enzim lipase.
karena dia bisa memutuskan ikatan antara gliserol dengan asam lemak, sehingga asam lemaknya akan terputus menjadi asam lemak bebas. Akibatnya lemak menjadi menurun, begitu ya, lemaknya menjadi rusak dan dia tidak menjadi lemak lagi, gitu kan ya, tidak menjadi trigliserida lagi, katakanlah begitu, maka dia menjadi digliserida kah ataukah monogliserida kah, begitu kan ya, atau misalnya asam lemaknya terbebaskan semua dan gliserolnya sendirian juga, begitu. Maka itu akibat dari enzim lipase. Nah, enzim-enzim ini sebenarnya itu bukan makhluk hidup, tetapi merupakan protein. Ingatin ya. Jadi kita bisa melihat di sini berbagai macam jenis proteinnya. Jadi protein itu beda dengan asam amino. Memang penyusunnya asam amino, tapi kita mengenal berbagai macam jenis protein. Ya, kalau kita bicara tentang tadi hanya di tanaman atau di hewan, ada albumin, ada glutenin, ada gluten, ada gliadin, begitu kan ya, ada globulin, ada pichilin, ada legumin, ada enzim. Itu adalah jenis-jenis dari protein. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan protein, ya. Kalian harus, saya ulangin lagi, kalian harus bisa memahami tentang asam amino, jenis-jenisnya apa, kemudian terbentuknya ikatan peptida untuk membentuk polipeptida, dan polipeptida inilah yang namanya protein. Jadi kalian harus bisa membedakan antara asam amino dengan protein. Jenis asam amino itu apa saja, jenis protein itu apa saja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.